Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, itulah esensi dari kurikulum Merdeka yang saat ini sedang booming, sedang dipahamkan bersama kepada kita sehingga muncul berbagai seri kurikulum Merdeka. Salah satunya adalah platform Merdeka Mengajar yang memang disiapkan pemerintah untuk kita belajar secara mandiri gitu ya Bapak Ibu ya. Esensi dari kurikulum Merdeka ini kalau kita lihat Bapak Ibu akan sangat erat dengan Merdeka Belajar ya, jargon Merdeka Belajar yang sering disampaikan kepada kita ya. Ada kata merdeka di sana, kurikulumnya merdeka namanya. Kemudian jargon yang sering disampaikan untuk lingkungan belajar para siswa kita itu adalah Merdeka Belajar. Nah, kira-kira mengapa kemudian Bapak Ibu ada kata merdeka yang sering disampaikan di dunia istilah kurikulum kita ini Bapak Ibu ya. Ternyata ini tidak lepas Bapak Ibu dari Bapak Pendidikan Nasional kita, kembali ke Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya. Beliau mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakep buat memerintah diri sendiri. Ini esensi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau kita mengatakan kurikulum merdeka, artinya merdeka mengajar dalam arti diajar ya silakan, enggak diajar ya silakan, muridnya mau masuk kelas ya silakan, enggak diada di kelas ya silakan, bukan dalam artian seperti itu ya. Ternyata kata merdeka, kalau kita kemudian merujuk kepada sumber utama Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ibu Ki Hajar Dewantara, maka kita akan menemukan bahwa merdeka yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara di sini bukan berarti terlepas dari perintah saja. Artinya muridnya tidak hanya sekedar diberikan kebebasan untuk belajar gitu ya, kemerdekaan, akan tetapi yang diinginkan melalui kurikulum merdeka ini adalah para siswa yang memiliki kecakapan, memiliki keterampilan untuk mengatur dirinya sendiri. Ya, untuk memerintah diri sendiri dalam artinya bagaimana murid-murid kita itu akan terlahir sebagai generasi yang kemudian mampu mengelola, mampu manajemen dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Kita ingin lahir generasi yang mandiri, generasi yang kemudian nanti bisa tahan banting di era sekarang yang serba digitalisasi Bapak Ibu, di era revolusi industri ini, di mana kemudian tenaga manusia akan semakin tergeser oleh mesin, semakin tergeser oleh sistem. Betapa banyak kita lihat profesi-profesi yang kemudian diambil alih oleh mesin, ya, gitu Bapak Ibu, diambil alih oleh sistem. Karena memang kecanggihan teknologi saat ini sehingga kurikulum merdeka ini diluncurkan untuk bisa menghasilkan generasi yang betul-betul cakap ya, untuk bisa mengelola diri mereka sendiri, bertanggung jawab terhadap dirinya mereka sendiri, menjadi generasi yang mandiri. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ketika berbicara tentang merdeka, Ki Hajar Dewantara juga mengaitkan antara kemerdekaan itu, kebebasan itu, ya Bapak Ibu, dengan sebuah disiplin yang kuat. Ini yang menjadi inti dari materi budaya positif kita malam hari ini, Bapak Ibu. Beliau mengatakan, di mana ada kemerdekaan, maka disitulah harus ada disiplin yang kuat. Karena itu, inti dari kurikulum merdeka, ketika kita ingin para siswa kita itu betul-betul merdeka dalam belajarnya, mereka diberikan kebebasan, tetapi di sisi lain mereka sedang kita bentuk menjadi generasi yang mandiri, generasi yang mampu mengelola diri mereka sendiri, maka ada satu yang kemudian harus kita perhatikan dalam membentuk itu semua tadi, yaitu bagaimana kita bisa menghadirkan ekosistem sekolah, lingkungan sekolah yang mampu melatih kedisiplinan para murid kita. Itu kuncinya menurut Ki Hajar Dewantara. Kemerdekaan hanya akan bisa dilahirkan oleh sebuah disiplin yang kuat. Ini yang kemudian mengapa di kurikulum merdeka itu ada materi disiplin positif, ada materi budaya positif. Bapak Ibu cek di PMM, Bapak Ibu akan temukan satu tema khusus tentang disiplin positif dikupas di sana sebagai bagian dari kurikulum merdeka ini yang tidak terpisahkan. Kemudian Bapak Ibu, ketika tadi kita bicara merdeka belajar, dari merdeka itu kita tahu ada disiplin yang harus kuat di sana, maka kemudian Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa sesungguhnya disiplin yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah self-disiplin, yaitu disiplin diri dari setiap murid kita. Bagaimana kemudian
para murid kita itu nanti mewajibkan diri mereka sendiri dengan sekuat-kuatnya, dengan sekeras-kerasnya. Ya, mampu mengelola diri mereka sendiri. Mereka akan melakukan sesuatu atas kesadarannya sendiri, kurang lebih begitu. Jadi mereka tidak akan melakukan sesuatu itu hanya karena perintah saja, tapi mereka akan merasa itu sebagai sebuah kebutuhan. Mereka akan merasa bahwa itu adalah sebuah kewajiban yang mereka lakukan. Ketika mereka datang ke sekolah tepat waktu, itu bukan karena kalau nggak datang tepat waktu akan dihukum, tapi mereka menyadari bahwa mereka butuh untuk hadir di sekolah tepat waktu. Kalau para murid kita itu kemudian mengumpulkan tugas-tugas secara baik, itu karena ada kesadaran pada diri mereka bahwa itu adalah kewajiban mereka sebagai seorang murid. Dengan itu mereka akan menjadi orang-orang yang kemudian di masa depan menjadi orang-orang yang disiplin, orang-orang yang tertib, orang-orang yang akan merasakan manfaatnya pola hidup yang teratur, kurang lebih begitu. Bukan karena mengharapkan nilai yang baik, bukan juga karena takut ketika nanti akan diberikan sanksi oleh Bapak Ibu gurunya. Inilah hakikat dari budaya positif itu dimunculkan oleh adanya disiplin diri yang kuat oleh murid-murid kita. Bagaimana kemudian self-disiplin ini menjadikan murid-murid kita itu akan berpikir kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ya. Kalau kemudian para murid-murid kita itu belum bisa melakukan self-disiplin itu, maka kemudian menurut nasihat Ki Hajar Dewantara ini, maka kemudian disinilah peran guru dalam ini penguasa ya, penguasa di sekolah, di kelas gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa mendisiplinkan mereka itu dengan berbagai program-program sekolah, dengan pembiasaan, dengan adanya kalau Bapak Ibu memahami sekarang muncul adanya kesepakatan kelas ya, atau keyakinan kelas, kemudian ada restitusi dan lain sebagainya. Bapak. Itulah kemudian yang patut kita sadarkan pada diri murid kita, Bapak Ibu. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, untuk menciptakan murid yang merdeka maka kita memahami tadi bahwa syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat pada diri murid kita begitu. Kemudian disiplinnya dimaksud tadi adalah disiplin diri, yaitu motivasi yang muncul dari internal murid kita. Ini yang kemudian ingin kita tanamkan pada murid kita itu, bagaimana mereka melakukan sesuatu bukan karena takut kepada gurunya, bukan karena takut akan dicatat sebagai poin pelanggaran, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan sebagai seorang juara kelas, tapi mereka melakukan segala sesuatu itu karena ada motivasi dari dalam diri mereka membutuhkan itu semua. Ya, membutuhkan itu sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang akan mereka rasakan di kehidupan kelak. Nah, jika kita tidak kemudian memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita. Dalam hal ini adalah bagaimana peran guru, bagaimana peran kepala sekolah bersama stakeholder di sekolah itu mampu mewujudkan iklim budaya di sekolah itu bagaimana bisa mendukung ya, tumbuh kembangnya anak dengan baik. Kedisiplinan itu dapat tumbuh dengan baiknya. Nah, disiplin diri inilah yang kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan di platform Merdeka Mengajar itu sering disebut sebagai disiplin positif, ya Bapak Ibu ya. Jadi disiplin diri, disiplin yang muncul dari dirinya sendiri ini yang sering disebut sebagai disiplin positif. Tujuannya adalah menanamkan motivasi internal atau motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari diri anak sendiri, gitu Bapak Ibu. Sehingga ini kalau kita kaitkan dengan apa yang kita bahas di awal tadi, perlukah kita memaksa murid kita dan lain sebagainya? Jadi arahnya ke sini. Bagaimana kita bisa membuat program-program sekolah, kebijakan-kebijakan di kelas, di sekolah, itu bagaimana kita bisa membimbing para murid itu bisa memunculkan motivasi dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Bukan karena takut melanggar aturan, bukan karena takut dihukum, ya, atau bukan juga karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, disiplin positif ini yang kemudian menjadi unsur utama dalam terwujudnya budaya positif, Bapak Ibu. Nah, materi ini sebenarnya cukup luas, gitu Bapak Ibu. Oleh karena itu, sebenarnya ada satu sesi pelatihan khusus, ya, ada sesi pelatihan khusus yang kemudian akan membahas secara detail tentang budaya positif ini. Yang kami sampaikan malam ini sebatas pengantar saja, Bapak Ibu ya. Bagaimana budaya positif itu perlu untuk kita lakukan di sekolah. Nah, kalau tadi perkataan Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, sekarang kita beralih ke salah satu pakar, salah satu ahli yang mengutip atau mengupas tentang disiplin diri, Bapak Ibu.
menurut Diane Goshen mengatakan bahwa disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya. Nah, ini tadi kan kaitannya menumbuh kembangkan ya, kalau tadi padinya petani tadi ya Bapak Ibu ya, murid itu digambarkan padi yang ditanam oleh petani, bagaimana petani itu dituntut untuk bisa menumbuh kembangkan si padi. Dalam hal ini guru dituntut untuk mampu menumbuh kembangkan murid sesuai dengan potensinya, sesuai bakatnya, sesuai minatnya. Maka kalau kita kaitkan dengan disiplin diri, menurut Diane Goshen ini, disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Oke, kita baca pelan-pelan Bapak Ibu ya. Disiplin diri, kata Diane Goshen, itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan. Apa suatu tujuan itu? Suatu tujuan itu adalah sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sesuatu yang dihargai dan bermakna itu adalah nilai-nilai universal, nilai-nilai kehidupan yang ingin dibentuk pada diri murid kita. Nah, nilai-nilai universal inilah kemudian yang kita kenal Bapak Ibu kalau di kurikulum Merdeka sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi kaitannya begitu, ketika kita ingin membuat atau menanamkan disiplin diri pada murid kita, sebenarnya kita sedang melatih para murid-murid kita itu sebagai generasi yang bertakwa, generasi yang berakhlak baik, generasi yang mandiri, generasi yang kemudian mampu berkolaborasi satu dengan yang lainnya, generasi yang mampu menerima perbedaan pendapat, berkebinekaan global, generasi yang mampu bekerja sama, bergotong royong. Inilah yang kemudian ingin kita tanamkan pada diri siswa kita, Bapak Ibu, melalui profil pelajar Pancasila yang akan kita wujudkan dengan kurikulum Merdeka ini. Dan kita tahu bersama profil pelajar Pancasila yang ingin diwujudkan melalui kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu, ada berbagai dimensi, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kita ingin membentuk generasi yang berkebinekaan global. Kita ingin murid-murid kita di masa depan dalam murid-murid yang mampu untuk bekerja sama, bergotong royong. Mereka orang-orang yang kreatif, sehingga di masa yang serba digital, masa yang akan senantiasa menomorsekiankan tenaga fisik, tenaga manusia, dikalahkan oleh sistem, dikalahkan oleh mesin. Bagaimana kita mampu melatih para murid kita menjadi generasi yang kreatif ke depannya. Kita juga ingin melatih para murid-murid kita menjadi generasi yang bernalar kritis, generasi yang mandiri. Dengan itu semua kita harapkan kemudian generasi yang diharapkan dari bangsa yang kita cintai ini ke depan adalah memang generasi penerus kemerdekaan, yang dari situ kemudian Bapak Ibu nanti mereka akan bisa meneruskan perjuangan para pendahulu bangsa ini ya Bapak Ibu, dengan tantangan yang ada. Tantangan ke depan tidak semakin ringan Bapak Ibu, yang dihadapi oleh anak-anak didik kita adalah tantangan di era globalisasi, di mana kita akan bersaing dengan bangsa lain. Mereka bebas masuk ke negeri kita, mereka bebas untuk bekerja di negeri kita. Kalau kemudian kita tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kapabilitas, tidak memiliki karakter yang kuat, maka bisa jadi kita akan menjadi bangsa yang lemah, karena kita akan tersingkirkan dengan adanya era globalisasi yang semakin menantang